Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita bertemu dalam mata kuliah kewirausahaan. Mohon izin saya akan share screen. Mohon bersabar. Ya, kewirausahaan atau entrepreneurship. Mengapa kewirausahaan diajarkan di perguruan tinggi? Ada beberapa alasan, antara lain adalah kebanyakan lulusan perguruan tinggi itu cita-citanya adalah mencari kerja. Kemudian kenyataan yang ada banyak pengangguran yang tua. Kemudian banyak anak muda yang kurang memiliki rasa pede untuk memulai usaha. Kemudian bagi masyarakat memang perlu atau menjadi tanggung jawab kita untuk menciptakan lapangan kerja baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kewirausahaan itu apa? Adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar untuk mencari peluang menuju sukses. Jadi kewirausahaan itu sebenarnya poinnya adalah menyangkut tentang semangat atau jiwa. Jiwa kewirausahaan mestinya juga dimiliki tidak hanya pada pedagang, tetapi juga pada mahasiswa, pegawai, guru, petani, dan dosen. Kewirausahaan dulunya itu dianggap sebagai hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu karena memiliki bakat. Tetapi yang benar adalah bahwa kewirausahaan itu bisa dipelajari. Tadi sudah disebutkan bahwa kewirausahaan itu adalah melatih kemampuan kreatif dan inovatif. Kreatif adalah thinking new thing, yaitu kemampuan untuk mengembangkan ide atau sesuatu yang baru. Sedangkan inovatif adalah doing new thing, yaitu kemampuan untuk menerapkan ide atau sesuatu yang baru. Kewirausahaan adalah kegiatan kreatif dan inovatif, bisa dalam bentuk proses maupun dalam bentuk hasil. Misalnya dalam hal hasil terkait dengan barang misalnya, maka kita bisa berwirausaha dalam hal kerajinan, makanan, benda seni, fashion, musik, percetaan, film, foto, video, dan lain-lain. Kemudian dalam hal jasa, kita bisa kreatif inovatif, misalnya kita bergerak di bidang jasa konsultan, iklan, arsitektur, interior, landscape, dan lain-lain. Kemudian jika kreatif inovatif kita lakukan dalam hal ide atau metode, sebagai contoh adalah bagaimana kita bekerja efisien, bagaimana kita memiliki ide suatu kegiatan yang belum pernah ada. Nah, ini adalah contoh-contoh. Yang paling simpel adalah berbisnis atau berwirausaha terkait dengan produk atau hasil, yaitu terkait dengan makanan. Karena makanan adalah keseharian kita, jadi semua butuh makanan. Jadi banyak bisnis terbuka luang atau wirausaha terbuka luang di bidang makanan. Bisa juga di bidang fashion atau hal-hal yang ada di sekitar kita. Keterampilan apa yang harus dikuasai oleh seorang wirausahawan atau pelaku usaha? Yaitu kemampuan manajerial atau pengelolaan, konseptual, komunikasi, sosialisasi, bina relasi, pengambilan keputusan, dan pengelolaan waktu yang sangat penting yang harus kita perhatikan kalau kita mau berwirausaha. Saya kira untuk tahap 1 selesai, kita akan masuk ke bagaimana konsep dasar kewirausahaan. Siapa sih yang bisa menjadi wirausahawan? Ini penting ya. Yaitu mereka atau orang yang dapat mengenal potensi diri. Dia potensinya apa, keunggulannya apa, kemudian mengembangkan potensi tersebut, berkreasi dan berinovasi untuk menangkap peluang yang ada di sekitar. Ada catatan kecil, untuk menjadi wirausahawan, bakat saja tidak cukup. Perlu pengetahuan tentang segala aspek usaha yang akan ditekuninya. Kemampuan yang menjadi objek kewirausahaan adalah banyak hal-hal yang positif ini bisa kita menjadi motivasi kita sehari-hari, yaitu kemampuan merumuskan tujuan hidup, kemudian kemampuan memotivasi diri,
berinisiatif, berinovasi, membentuk modal uang dan barang, kemampuan untuk mengatur waktu, kemampuan terkait dengan mental yang dilandasi agama, dan kemampuan mengambil hikmah jika usaha yang kita jalankan atau yang dijalankan itu mengalami kendala atau gagal. Nah, watak sifat jiwa nilai kewirausahaan atau yang harus dimiliki oleh wirausahawan adalah percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, berani menghadapi risiko, berjiwa pemimpin, orisinil, dan berorientasi ke masa depan. Ini adalah alasan ya seseorang kenapa dia mengambil jalan untuk berwirausaha. Ada hal-hal ini menurut para ahli. Yang pertama adalah dengan berwirausaha maka seseorang akan memperoleh kontrol atas kemampuan diri, seseorang akan bisa memanfaatkan potensi diri, kemudian bisa memperoleh manfaat finansial karena kita secara finansial tidak tergantung orang lain, kemudian bisa berkontribusi kepada masyarakat yang sangat mulia, dan bisa menghargai usaha-usaha seseorang kalau kita alasan kita berwirausaha. Nah, saya kira hanya itu kuliah kita hari ini. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.